Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reprab Al-Muntaha dari kelas TIE Teknik Informatika Reguler Malam dengan NIM 245520111040, ingin mendemonstrasikan tugas proyek yang telah saya buat di minggu lalu ya. Adapun untuk tugas proyeknya yaitu membuat sistem informasi stok gudang tekstil ya. Jadi di sini mata kuliahnya sistem basis data, jenis tugasnya proyek individu ya, dengan output nanti yang akan dikeluarkannya dokumen laporan beserta file SQL. Adapun deskripsi proyeknya yaitu sebuah perusahaan tekstil Indotex memiliki sebuah gudang besar yang menyimpan beberapa jenis kain. Perusahaan membutuhkan sistem basis data untuk membantu mencetak stok barang, penerimaan dari supplier, pengeluaran ke bagian produksi. Sistem ini harus mampu mendukung pelacakan stok berdasarkan jenis kain, supplier, dan riwayat transaksi. Adapun kebutuhan sistem yang dibutuhkan, yang pertama barang atau kain dengan atribut kode kain, nama kain, warna, jenis bahan, ukuran, dan jumlah stok. Untuk supplier, atributnya ID supplier, nama supplier, alamat, nama, dan nomor kontak. Untuk penerimaan barang dengan atribut nomor terima, tanggal terima, dan ID supplier. Dengan catatan, setiap penerimaan memiliki detail kode kain, jumlah diterima, harga per unit. Dan yang terakhir, pengeluaran barang dengan atribut nomor keluar dan tanggal keluar. Setiap ini juga sama ya, untuk ada catatannya, untuk setiap pengeluaran memiliki detail kode kain dan jumlah keluar. Adapun tugas yang harus saya kerjakan, yang pertama, identifikasi entitas dan atribut dari kebutuhan sistem yang ini ya, yang barang kain, supplier, penerimaan barang, dan pengeluaran barang. Buat daftar semua entitas dan atribut lengkap di kasus yang tadi. Tentukan primary key atau PK untuk masing-masing entitasnya ya. Buat yang kedua, buat IRD, Entity Relationship Diagram, bisa menggunakan Crowfoot atau Chain Notation. Tampilkan semua relasi, kunci utama, dan kunci temu atau foreign key. Sertakan entitas asosiatif jika terdapat relasi many to many. Terus yang ketiga, skema relasional ya, dengan catatan konversikan IRD ke dalam skema relasional. Tampilkan struktur tabel, nama tabel, atribut, tipe data secara umum, PK dan FK. Implementasi SQL. Buat script SQL untuk create table semua entitas. Sertakan constraint primary key, foreign key, dan not null. Dokumentasikan itu bisa di sini kita disuruh membuat laporan akhir dalam bentuk format PDF atau Word yang berisi deskripsi singkat sistem, IRD, skema relasional, kode SQL, penjelasan tiap bagian. Baik, untuk tugasnya itu ya. Sekarang kita langsung ke tugas yang telah saya kerjakan. Di sini saya sudah mengerjakan ya. Yang pertama tadi deskripsi singkat sistem. Di sini saya mencontohkan untuk perusahaan Indotex adalah sebuah perusahaan tekstil yang memiliki gudang besar untuk menyimpan berbagai jenis kain yang digunakan dalam proses produksi.
Seiring dengan meningkatnya volume produksi dan kebutuhan akan pengelolaan persediaan yang lebih efisien, perusahaan memerlukan sebuah sistem basis data yang mampu membantu dalam pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan seluruh aktivitas terkait stok barang. Sistem ini saya rancang untuk memfasilitasi pengelolaan stok kain di gudang, mulai dari penerimaan kain, dari supplier hingga pengeluaran kain ke bagian produksi. Sistem ini mendukung proses berikut, yaitu pencatatan data barang atau kain termasuk informasi detail seperti kode kain, nama kain, warna, jenis bahan, ukuran, dan jumlah stok. Terus pencatatan data supplier yang menyuplai kain ke perusahaan mencakup namanya siapa, alamatnya dari mana, dan nomor kontak supplier. Yang selanjutnya, pencatatan penerimaan kain dari supplier yang meliputi nomor penerimaan, tanggal, serta detail barang yang diterima, kode kain, jumlah diterima, dan harga per unit. Pencatatan pengeluaran kain ke bagian produksi yang meliputi nomor pengeluaran, tanggal, dan detail barang yang dikeluarkan, kode kain, dan jumlah keluar. Pelacakan riwayat transaksi, penerimaan, dan pengeluaran untuk mempermudah audit, pemantauan, dan pengambilan keputusan. Dengan adanya sistem basis data yang saya buat ini, perusahaan diharapkan memperoleh berbagai manfaat antara lain meningkatkan akurasi data stok kain sehingga meminimalkan resiko kekurangan atau kelebihan stok, mempermudah pelacakan asal-usul kain berdasarkan supplier yang menyuplai, mempercepat proses pelaporan terkait jumlah stok yang tersedia dan histori transaksi penerimaan serta pengeluaran kain. Yang terakhir, memperkuat integritas data dengan memanfaatkan relasi antar tabel melalui primary key dan foreign key serta constraint seperti not null untuk memastikan tidak ada data penting yang hilang. Terus untuk menjawab soal yang ini ya, yang identifikasi entitas dan atribut dari kebutuhan sistem yang ini, di sini saya udah mengidentifikasi antara lain entitasnya barang atau kain ya, dengan atribut kode kain sebagai primary key, nama kain, warna, jenis bahan, ukuran, jumlah stok. Ini sebagai atributnya ya. Untuk entitas supplier ada atributnya ID supplier sebagai primary key, nama supplier, alamat, dan nomor kontak sebagai atribut. Yang selanjutnya ada entitas penerimaan barang dengan nomor terima dengan atribut nomor terima primary key, tanggal terima, dan ID supplier sebagai foreign key. Yang selanjutnya ada entitas detail penerimaan barang dengan atribut nomor terima sebagai foreign key serta foreign key, kode kain sebagai primary key dan foreign key, dan serta jumlah diterima dan harga per unit sebagai atributnya ya. Entitas pengeluaran barang ada nomor keluar sebagai primary key dan tanggal keluar. Kedua ini sebagai atribut. Dan ada satu lagi ya, entitas detail pengeluaran barang dengan atribut nomor keluar primary key dan foreign key, kode kain sebagai primary key dan foreign key, dan jumlah keluar. Yang selanjutnya membuat IRD relationship diagram bisa menggunakan Crowfoot dan chain notation. Di sini saya menggunakan diagram Crowfoot ya. Di sini ada, baik saya akan menjelaskan sedikit ya. Di sini ada supplier dengan tabel supplier. Ini satu supplier bisa melakukan transaksi penerimaan barang ke banyak transaksi penerimaan barang ya. Untuk tabel barang di sini hanya untuk menyimpan data seluruh jenis kain yang tersedia. Untuk tabel penerimaan barang di sini relasinya satu supplier bisa memiliki banyak penerimaan dan juga satu penerimaan bisa memiliki banyak detail penerimaan. Relasi ke detail penerimaan barang, relasinya ke sini ya. Untuk
detail penerimaan barang, relasinya many to many ya antara penerimaan barang dan apa saja barang yang diterima, berapa jumlahnya dan berapa harganya juga. Untuk tabel pengeluaran barang, hanya untuk mencatat data transaksi pengeluaran barang saja, yaitu tanggal keluar dan nomor keluar. Dan untuk tabel detail pengeluaran barang, ini juga tabel many to many ya antara pengeluaran barang dan barang barangnya, menjelaskan barang apa yang dikeluarkan dan berapa jumlahnya. Yang selanjutnya di sini saya disuruh membuat skema relasionalnya ya. Adapun skemanya di sini ada tabel supplier dengan ID supplier chart not null primary key, nama supplier varchar not null, alamat varchar not null, dan nomor kontak varchar saja ya. Sorry, di sini ada satu kesalahan. Terus ada tabel barang, kode kain char not null primary key, terus nama kain varchar not null, warna dengan ininya varchar, jenis bahan varchar, ukuran varchar, jumlah stok integer varchar not null. Adapun tabel penerimaan barang, not, nomor terima char not null primary key, tanggal terima dengan date not null, ID supplier chart not null, foreign key ID supplier, referensinya supplier ID supplier. Tabel detail penerimaan barang, nomor terima chart varchar not null, kode kain chart atau varchar not null, jumlah diterima integer not null, harga per unit desimal ya not null, primary key-nya yang ini ya, yang nomor terima dan kode kain. Foreign key-nya sama ya, foreign key-nya juga nomor terima sama kode kain. Ada tabel pengeluaran barang, nomor keluar, cara bisa menggunakan char atau varchar not null primary key. Tanggal keluarnya ya pasti menggunakan date ya, date not null. Untuk yang terakhir ada tabel detail pengeluaran barang, ada nomor keluar, bisa menggunakan char atau varchar dengan not null, kode kain char varchar not null, jumlah keluar dengan integer not null, primary key-nya ada nomor keluar sama kode kain ya, sama foreign key-nya. Di sini ada dua juga, nomor keluar sama kode kain. Untuk menjawab pengimplementasian SQL atau membuat skripnya ya. Di sini saya udah membuat skripnya di CMD. Langsung saja untuk pengimplementasian SQL-nya. Di sini saya mau terlebih dahulu membuat database bernama Indotext dengan query create database Indotext. Ini ya, membuat query database-nya. Di sini saya juga menampilkan database yang telah saya buat dengan menggunakan SAO database. Di sini udah terlihat Indotext udah berada, tabel Indotext-nya udah berada di database saya. Terus masuk ke dalam database Indotext dengan query apa? Query-nya use Indotext ya. Di sini use Indotext database change. Di sini melanjutkan membuat dan melihat tabel supplier dengan query create tabel supplier, ID supplier. ID suppliernya saya menggunakan chart 10 ya, soalnya ID supplier itu biasanya kurang dari 10 juga, dengan not null primary key. Nama supplier menggunakan varchar 50 not null. Selanjutnya sama alamat varchar 200 not null, nomor kontak varchar. Di sini saya menampilkan juga ya untuk tabel yang saya sudah buat juga. Untuk membuat tabel barang dengan query-nya create tabel barang, kode kain menggunakan chart 10 not null primary key, nama kain varchar 100 not null, warnanya varchar 50 saja, jenis bahan varchar 50, ukuran varchar 50, jumlah stok integer not null.
MariaDB-nya ini untuk tabel barangnya ya. Saya tampilkan juga untuk membuat tabel penerimaan barang. Di sini create tabel penerimaan barang eh, dengan atributnya nomor terima chart 10 not null primary key ya. Tanggal terima date not null, ID supplier chart 10 not null, valid key-nya ID supplier ya, foreign key-nya. Yang selanjutnya membuat tabel detail penerimaan barang dengan query create tabel detail penerimaan barang nomor terima chart 10 not null, kode kain chart 10 not null, jumlah diterima integer not null, harga per unit desimal 12,2 not null, primary key-nya nomor terima kode kain, foreign key nomor terima referensinya, penerimaan barang nomor terima, foreign key kode kain referensinya barang atau kode kain ke sini ya relasinya. Yang ini relasinya ke jumlah yang ke penerimaan barang yang di atas. Ini tabelnya beserta screenshot gridnya. Yang selanjutnya yang terakhir ya, tabel pengeluaran barang dengan query create tabel pengeluaran barang, nomor keluar chart 10 not null primary key, tanggal keluarnya date not null. Ini ya tabelnya. Oh ini ada ya yang terakhir, sorry. Dengan membuat tabel detail pengeluaran, create tabel detail penerimaan, nomor keluar chart 10 not null, kode key-nya chart 10 not null, jumlah keluar integer not null, primary key-nya nomor keluar sama kode kain yang ini ya, foreign key nomor keluar referensinya pengeluaran barang yang tadi yang di pengeluaran barang, foreign key kode kain referensinya barang atau kode kain yang di atas ya, kode kain ada. Di sini ada tabelnya juga. Di sini saya menampilkan tabel yang ada di database Indotex yang tadi saya sudah buat ya, ada tabel barang, detail penerimaan barang, detail pengeluaran barang, penerimaan barang, pengeluaran barang supplier. Di sini berurut ya sesuai abjad dari. Adapun hasil relasi yang ada pada MySQL, jadi tadi ketika saya sudah menginputkan tabelnya di CMD, otomatis ya berada di MySQL PHP MyAdmin. Di sini ada tabel relasinya. Mungkin sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.